Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan saya Rikaris. Ya, mudah-mudahan dan harus menjadi channel properti juaranya Indonesia. Nah sahabat, kali ini saya ada narasumber yang keren, yaitu CEO-nya Ubu Villa, yaitu Abang Rahmat Hidayat. Siap. Selamat apa ini? Selamat pagi, sore, siang Bang. Selamat pagi. Selamat pagi Bang. Ya, Gimana, baik, sehat baik, Bang? baik. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bang Rika gimana, sehat? sehat. Alhamdulillah, harus semangat Bang. Iya dong. Iya. Iya, siap. Ya, sahabat, beliau akan menemani saya beberapa menit ke depan. Dan bab apa yang kita bahas Bang? Yaitu mengenai cuan. Ya. Siap. Ya. Jadi, mesin pencetak cuan di tahun 2021 lewat properti. Amin. Menarik sekali nih. Siap. Dan Bang Rahmat ini sudah sebagai praktisi yang berpengalaman ya. Sudah 12 tahun Ya. melalang buana di dunia properti. Ya. Ya. Nah, cerita dong Bang, seperti apa? Ya. Awalnya. Berbicara properti adalah cuan ya. Properti itu ada cuan, itu benar. Karena memang itu sudah saya alami sendiri gitu. Wah, berarti ini cuannya udah. Iya, iya. Amin gitu. Amin. Jadi 2008 akhir saya mulai memutuskan untuk ya 2000 sebelumnya, di tahun sebelumnya kita macam-macam bisnis yang sudah saya jalanin, kuliner, kemudian ada apa namanya ekspor impor dan lain sebagainya. Iya. Tapi kenapa saya mulai menggeluti di bidang properti? Karena saya lihat properti ini tidak selamanya mengharuskan kita dengan modal besar untuk bisa menjalani bisnis ini gitu. Dengan modal kecil Dulu modalnya pun, berapa Bang awalnya Bang? iya nanti tak cerita. Dengan modal kecil pun sebenarnya kita bisa Bisa. bermodalkan apa ya? Ya kita bagaimana kita bisa meyakinkan si investor, dan tentunya kita bisa meyakinkan investor untuk mendapatkan keuntungan juga gitu kan gitu. Tapi investor tuh sangat sulit juga untuk dicari. Benar. Tapi tidak selamanya sulit. Oke. Kenapa saya bilang? Karena banyak hal yang ya tergantung gagasan kita sih ya. Yang saya jalanin, saya pernah di apa namanya di kafling, maksudnya saya Di satuan bidang gitu. satu bidang gitu, terus kita menggeluti di residensial, Banyak. kita bangun, kita Banyak pecah kapling, kemudian kita bangun, kemudian ada di kos-kosan, pernah saya di apartemen juga, pernah di ruko juga, dan sekarang alhamdulillah saya sedang fokus di villa. Oh, Nah, oke. nanti insya Allah Wah, ini saya akan sedikit apa makin ya? menarik nih sahabat ya. Jadi apa itu villa yang gitu ya? Oke. Oh iya Bang, boleh dong. Ya, Kenapa memilih saat ini yaitu fokusnya ke villa? Apa sih bedanya dengan yang lainnya? villa ya. Mungkin sama rumah yang biasa ataupun kos-kosan kan unitnya juga banyak Bang. Benar. Nah, kamarnya banyak gitu. Benar, Nah, benar. Kenapa memilih ke villa? Berbicara bisnis, berbicara sustainability. Jadi keberlangsungan. Bagaimana kita bisa memastikan apa yang kita investasikan itu bisa mengikuti zaman dan kondisi gitu kan. Kalau dulu saya memang menggeluti di kos-kosan, dan alhamdulillah kita ada beberapa kos-kosan yang sudah running gitu. Sekarang saya fokus di villa karena saya lihat gini, khususnya di masa pandemi ini, Iya. kondisi properti anjlok. Jadi pada jual murah. Gitu. Pada jual murah. Tapi nggak Tapi semua kesempatan properti juga. Bang, kalau seandainya untuk beli rumah, beli properti di pandemi gini. Benar. Kalau yang punya cuan. Benar. Tapi begini, berbicara bisnis kan kita harus bisa memastikan apa yang kita investasikan itu bisa selalu menjadi mesin uang untuk kita. Nah, saya ada kos-kosan, ada tanah, ada ruko,
ada villa. Tapi dari semua properti yang kita miliki itu, yang paling menghasilkan untuk kita itu untuk sekarang adalah villa. Villa ya. Kenapa villa? Yang pertama, saya ingin ngulas. Kita punya Beberapa villa. apartemen, gitu kan. Oh, apartemen. Kita punya ruko. Tapi dengan kondisi pandemi gini, Iya. ruko yang tadinya kita kontrakkan, usaha yang ngontrak itu otomatis kan tutup karena pandemi kan. Iya. Jadi yang tadinya menjadi mesin Iya. uang untuk kita jadi berhenti gitu kan. Kemudian ada kos-kosan. Karena sekarang ada WFH. Iya. Jadi pada bayar sepertengah, pada Bang. social distancing gitu kan. Dan orang bekerja atau belajar dari internet gitu. Iya. Dari Zoom meeting. Jadi mereka nggak face to face. Akhirnya kos-kosan yang kita miliki itu jadi akupansinya tidak bagus gitu. Oh, kemudian oke. ada tanah, kemudian ada Kalau tanah kenapa, Bang? Susah untuk jual atau bagaimana? liquidnya. Oh, liquid. Liquidnya otomatis kan ketika kita berbicara tanah, apa yang bisa menghasilkan dari tanah? Iya. Otomatis kan dari capital gain itu sendiri kan. Iya. Sedangkan likuiditasnya kan kalau seandainya belum ada sesuatu yang bisa menghasilkan duit, jadi tidak bisa menjadi mesin duit untuk kita. Iya, betul. Kenapa di villa? Villa untuk sekarang adalah favorit, khususnya private villa ya. Iya. Yang seperti yang Ubu Villa jalankan sekarang, itu yang paling diminati karena Ubu Villa bisa menjadi solusi untuk yang pertama, untuk si traveler. Mereka tidak perlu was-was untuk tinggal atau nginap di villa karena bersifat private dan eksklusif dan tidak bercampur dengan tamu lain. Kemudian villa yang kita kasih solusi, maksudnya villa yang kita bangun itu relatif villa-villa yang unik dan beda, menarik gitu. Jadi menjadi satu ikonik tersendiri khususnya untuk anak-anak muda, traveler untuk staycation. Dia bisa sambil kerja di villa, dia bisa sambil kuliah di villa, dia bisa refreshing ya kan. Dengan fasilitas yang kita miliki gitu kan, ada kolam renang, kemudian malamnya atau kapanpun dia bisa nikmati barnya, dia bisa ajak keluarganya untuk barbeque dan lain sebagainya. Jadi ya alhamdulillah yang kita jalani sekarang ini adalah momen terbaik kita. Orang berbicara properti itu down, kita malah raise. Raise karena terbukti alhamdulillah ada beberapa investor, ada dari Qatar, kemudian ada dari investor luar negeri seperti Belanda. Mereka berinvestasi, ya pekerja-pekerja di luar negeri itu berinvestasi di Ubu Villa. Dan ya tentunya dengan tim yang kita bangun, anak muda, kemudian energik, transparansi dan tentunya amanah gitu. Dan alhamdulillah. Nah, sahabat, ini juga kita ini ada di kantornya Ubu Villa. Jadi beda kan suasananya. Nah, padahal ini dekat dengan kota Jogja juga. Ya, alhamdulillah. Nantinya di sini juga akan berkembang. Nah, ini jadi 7 unit ya. Nah, sahabat, Bang, mau tanya, apa sih Ubu Villa itu, Bang? Benernya? Sebenarnya gini, Ubu Villa adalah suatu perusahaan manajemen hospitality di mana kita memaksimalkan potensi akupansi dari aset-aset yang nganggur. Abang tahulah. Banyak seperti properti yang pada nggak dipakai. Benar. Gitu ya. Kita lahir dari kegelisahan atau curhatan teman-teman lah. Aku punya aset nih, tapi nggak produktif gitu. Aku punya aset tapi nggak bisa menjadikan suatu pendapatan, malah menjadikan beban gitu kan. Saya beserta tim gitu membangunlah Ubu Villa. Ubu Villa kita konsep harus bisa menjadikan solusi untuk si mitra, si pemilik aset yang dimana
kita ada rekonsep atau kita bantu manage si aset-aset tersebut menjadi aset yang produktif gitu, dengan tim konstruksi yang profesional tentunya kan, dengan desain-desain arsitek yang menarik, yang anak muda lah. Timnya ada berapa bang? Alhamdulillah kita ada di 16 orang. Tentunya di situ ada tim yang bergerak di konsultan perencanaan, mulai dari arsitek, desain dan arsitek, kemudian ada interior, kemudian kita juga tim pemasaran, ada konten kreator dan lain sebagainya untuk menunjang memaksimalkan aset-aset yang bekerja sama dengan kita ini menjadi aset yang produktif, tentunya menjadi solusi untuk teman-teman. Saya kutip pernyataannya Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, sering menyampaikan perbedaan negara kita dengan negara maju adalah di asetnya, Bang. Di negara maju itu asetnya yang bekerja keras, manusianya, orangnya itu kerja santai-santai aja. Kebalikannya. Di negara kita, kita kerja keras, tapi asetnya tidur-tiduran, Bang. Jadi makanya jadi sayang ya. Sayang, makanya saya bilang ini saatnya kita bikin aset, kita harus bekerja keras, tapi kita jalan-jalan aja, fokus jalan-jalan ya kan. Berarti abang ini kerjanya udah jalan-jalan aja nih. Kita ngurus ibu villa. Weekend aja kita jalan-jalan. Kalau seandainya ada sahabat yang punya rumah yang tidak produktif ya, misalkan wah rumahnya bagus, luas, nah itu bisa juga didatangkan Umbu Villa biar dicek ya. Seperti apa nantinya, dikonsultasikan. Nah itu apabila mau dijalankan juga bisa, Bang. Iya benar, nanti tahapannya mungkin kita akan datang, kita kan survei bersama tim, kemudian akan kita konsep, tentunya dengan konsep yang anak muda, yang milenial. Yang sesuai tren sekarang gitu, dengan desain yang menarik, unik tentunya, menjadi spot-spot yang instagramable, staycation, kemudian tentunya fungsi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti kolam renang, ada bar ya kan, ada barbecue pit, kemudian ada pokoknya all support lah biar si traveler ini happy dengan unit atau properti yang kita miliki gitu. Begitu, Bang. Di kondisi pandemik ini bagaimana, Bang, jadinya? Kita melihat Jogja khususnya itu akupansi hotel. Hotel itu di kisaran 9 sampai 20%. Untuk di Jabodetabek itu di angka 15% di tahun 2020 gitu kan. Ya, saya melihat ada suatu permintaan ya, maksudnya ada suatu arah positif ya, arah positif untuk properti, karena dengan alhamdulillah dengan hadirnya vaksin, itu insya Allah di properti akan jadi semakin menarik. Apalagi jadi Jogja saya lihat ini kan nanti ada tol, ada beberapa penghubung lagi. Benar. Saya melihat di Jogja ini adalah solusinya para traveler. Kenapa saya bilang? Khususnya untuk Pulau Jawa ya, khusus ibu kota Jakarta dan sebagainya. Jogja menjadi destinasi paling favorit. Yang pertama karena teman-teman di ibu kota tidak harus flight lagi ke Bali, dia bisa melalui darat gitu kan. Dan kita melihat Jogja ini tidak kalah asiknya Bali gitu kan. Karena Jogja secara secara lingkungan, secara dan lain sebagainya ngangenin, Bang. Apalagi kita dapat gunung, ada gunung, ada laut juga. Ada laut, benar tentunya. Ada kebudayaan yang beragam juga di situ. Benar, Bang. Mengapa kita desain yang menarik villanya? Kita bisa menghadirkan suasana Bali di Jogja. Jadi karena via darat perjalanannya, jadi ya udah nggak usah ke Bali, nggak usah ke jauh-jauh,
Dah di Jawa ada kok yang mendekati Bali kan gitu. Nah, Suasananya gitu, suasana juga Bali tidak juga jauh beda dengan desain-desainnya Bali gitu ya. desainnya, suasana dan lain sebagainya. Pokoknya happy deh. Happy. Silakan coba di Ubu Villa. Abang udah nginap belum di Ubu Villa? Dikasih dong. Oh iya, iya pastinya. Bisa. Nah, sahabat, ini sekilas terkait Ubu Villa ya. Kita lihat. Nah, sahabat, kita juga harus tahu dong berapa Ubu Villa saat ini yang dikelola unitnya. Alhamdulillah di awal 2021 ini, khususnya di Januari, kita memiliki 4 unit Ubu Villa. 4 unit. Berawal dari Ubu Villa Donolayan, kemudian ada Ubu Villa Gito Gati, Ubu Villa Borobudur, Wow. Ubu Villa Nayan, kemudian disusul ada 8 plus 7 unit villa, 8 di Jakal. Wow. Kita ada 8 unit di Jakal, kemudian Makin ada gencar terus, 7 villa di Karangbloko, Wow. samping Filosofi Kopi gitu kan. Jadi targetnya di 2021 ini banyak banget nih mesin pencetak cuannya ya. Amin, Amin. insya Allah gitu. Dan dimana juga bermanfaat buat teman-teman yang atau sahabat yang punya properti Ya. ataupun tidak dijalankan. Nah, itu juga bisa deh hubungi ke Ubu Villa Ubu Villa. begitu ya. Iya. Oke. Bang, kalau seandainya Nah. ada orang punya villa tapi lesu dan kok nggak sampai nih 20% aja nggak sampai, nah itu bagaimana, ada solusi nggak, Ya, penawaran menarik dari itu abang? Bang, Ubu Villa alhamdulillah di masa pandemi ini Iya. pembukuan akupansinya 75 sampai 80% Bang. Wow. Nah, jadi dengan tim yang kita miliki gitu, tim konten kreator, tim marketing dan lain sebagainya, alhamdulillah Ubu Villa akupansinya jadi malah lebih baik gitu. Iya, iya. Jadi mudah-mudahan dengan bergabung yang Ubu Villa kita bisa memaksimalkan potensi masing-masing villa yang ada di Jogja dan sekitarnya ya nantinya untuk Indonesia gitu. Wow, amin, amin. Untuk meningkatkan okupansinya tentunya dengan kita upgrade amenitisnya, standarisasinya, Iya. SDM-nya, kemudian laporan keuangannya, gitu, transparansi dan lain sebagainya. Ya kita kemas menjadi ya mudah-mudahan jadi solusi lah untuk teman-teman yang punya aset, kita bisa berkembang bersama Ubu Villa. Mantap, begitu. Bang, kalau seandainya nih, saya nggak punya unit, tapi mau investasi, Siap. itu bisa nggak ya? Bisa. Berapa minimalnya itu ada nggak? Ada. Kita lagi ngembangkan ada 8 dan 7 villa tadi Yang di Jalan Kaliurang dan Palagan. Palagan. Nanti insya Allah bisa bergabung. Oke, begitu Kita ya. bersama-sama maju bersama Ubu Villa. Iya. Jadi mari kita panggil investor-investor ya, termasuk nanti biar saya juga ikut Sip, ya Bang. sip. Nah, begitu kalau sahabat memang tertarik dan mau konsultasi lebih banyak dahulu, bisa deh hubungi saya juga di 08122 57888876. Nanti juga saya hadirkan beliau selaku CEO-nya ya. Jadi langsung deh sama beliau sendiri. Nggak usah malu-malu. Yuk bergabung sekarang juga dengan Ubu Villa. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bang waktunya. Ngobrol-ngobrolnya asik, menarik ya kan. Kita lanjut lagi next lagi ya Bang ya. Siap, Apa sukses. yang bisa kita sampaikan ke sahabat, Siap. mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih sudah main ke kantor kami. Siap. Wabillahi Ya. taufiq. Kantornya ada di mana Bang? Di Jalan Palagan, Jalan Pandawa nomor 103, Ya. samping Filosofi Kopi. Nah, itu Main mudah banget. ngobrol, kita sambil ngopi gitu ya. Oke, siap. Kita tunggu ya. Siap. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.